Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kami Podcast, kreativitas mahasiswa teknik informatika bersama dengan saya Akila Zahra dan rekan saya Andi Mudarabdi Salva. Nah, di episode kita kali ini kita akan membincang-bincang tentang teknologi dan wirausaha bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Budi. Halo Kak Budi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Apa kesibukan hari ini Kak? Jadi aktivitas sekarang saya sebagai general manager untuk perusahaan sendiri yang bergerak di bidang industri kacamata, namanya Silau Eyewear. Jadi industri ini sebenarnya kadang kita sebut dengan istilah optik. Jadi itu sih kesibukan sekarang, dan alhamdulillah sekarang kita lagi godok untuk second brand kita. Jadi yang tadinya Silau Eyewear, sekarang ada lagi brand baru. Tapi Apakah ini brandnya berdampingan atau anak dari brand yang iya, masih beririsan dengan yang iya. sekarang. Cuma belum bisa kita spill karena masih proses untuk pendaftaran haki dan legalitas lainnya. Tapi rencana ini untuk second brandnya tahun ini sudah rilis kan? Harusnya. Amin, semoga ya Kak. Iya. Yang menarik ini adalah kalau mau dilihat dari latar belakangnya, kakak ini kan seorang mahasiswa dari jurusan teknik informatika, yang notabene teknik informatika itu lebih kepada jual jasa. Biasanya kayak jual apa? Kayak edit, kayak infografis, logo. desain kayak gitu-gitu Kak. Kenapa bisa kakak ini terbesit untuk Membuat wirausaha membuat sendiri. wirausaha, terlebih kacamata yang Iya. kalau dari jurusan itu tidak Tidak, sama iya sekali. Kak, Iya. tidak ada kaitannya begitu Iya. Kak. Iya. Korelasinya ya. Iya Kak. Iya. Jadi sebelumnya, saya belum perkenalkan diri tadi ya di awal. Saya Budiman. Oh iya. Jadi awalnya sebenarnya saya juga karir profesionalnya sebagai karyawan. Jadi kurang lebih 8 tahun saya karyawan sebagai IT admin di perusahaan multinasional yang di Makassar sih, cuman base-nya di Swedia. Di sana saya bekerja kurang lebih 8 tahun. Kemudian di hire jadi sales manager di Shopee Martin Indonesia. Terakhir saya di situ sebagai area sales manager. Dan setelah itu saya banting setir ke entrepreneur atau ke wirausaha. Kalau ditanya awal mulanya sebenarnya waktu itu saya pernah ngobrol sama bos saya, sama pimpinan saya di kantor. Yang di mana itu Kak? Yang di perusahaan Swedia ini. Maksudnya itu perusahaannya di Swedia bergerak dalam bidang Kosmetik. Oh. Iya. Jadi bergerak di kosmetik. Kita nggak sebut merek ya. Ya, enggak apa-apa jika. Di sana saya 8 tahun, kemudian pernah suatu saat saya ngobrol sama bos saya. Saya bilang, ini bos paling tinggi lah di tempat saya waktu itu. Saya bilang, Pak, nanti setelah mentok di sini, Bapak mau ngapain? Terus bos saya bilang, setelah dari sini saya mau keluar, kemudian bikin usaha. Nah, di situ saya terus kepikiran apa yang disampaikan bos saya itu. Kemudian saya malah mikir, loh, bos saya aja udah mentok, istilahnya sudah di posisi yang mapan. tertinggi ya Kak. Di tempat saya waktu itu, dia aja mau bikin usaha. Jadi termotivasi juga Iya. Kak. Gimana? Apalagi saya ya yang mungkin levelnya masih jauh di bawah dia, kenapa nggak bikin usaha dari sekarang aja? Betul. Kemudian mungkin kalau dari pedoman kita tentunya hadis jelaskan di situ dianjurkan bahwa 9 dari 10 gimana ya? 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berwirausaha kan, berniaga. Jadi itu sih yang menjadi
yang menjadi motivasi terbesar saya kenapa harus jadi wirausaha. Tapi kan kenapa kakak pilih itu yang usahanya kacamata? Kan banyak usaha yang dari sektor lain yang bisa dibilang jauh lebih menguntungkan. Misal pakaian kah atau kendaraan mungkin bisa jadi atau apapun itu. Tapi kenapa kakak pilih kacamata? Sebenarnya kacamata ini bukan, atau Silau Eyewear ini bukan usaha saya yang pertama. Jadi sebelumnya kita sudah bikin beberapa usaha sebenarnya, cuman yang pertumbuhannya memang cepat dan cepat berkembang ya si kacamata ini. Makanya sekarang saya lebih fokus ke situ. Berarti kan ini sudah yang usaha kesekian, jadi yang akhirnya naik menjadi sebuah brand. Sebuah brand yang akhirnya menjadi besar. Nah, waktu ketika kakak pertama kali resign dari perusahaan yang sebelumnya, usaha apa yang kakak pertama rilis di situ? Iya, saya pernah bikin jasa percetakan, basket, bukan, yang masih kecil-kecil, yang lingkupnya masih rental komputer gitu-gitu, pengetikan lah, pengetikan, fotokopi, konter pulsa kayak gitu-gitu. Cuman yang memang cepat bertumbuh ya ini, makanya saya fokus ke situ. Iya. Itu Kak, dalam proses wirausaha apakah ada kayak jatuh tak pada saat itu Kak? Iya, pasti lah. Pasti. Terus apa yang membuat kakak ini untuk selalu bangkit untuk membuat suatu hal yang baru sehingga capai dah namanya Silau ini Kak? Kalau ditanya apa kendalanya, pernah jatuh atau tidak, pasti. Pasti, saya pikir semua orang yang melakukan aktivitas usaha pasti pernah di bawah dan akan merasakan di atas kalau konsisten ya. Betul. Cuman kalau dijelaskan mungkin waktu itu, jadi Silau ini sebenarnya launching pas di pandemi kemarin. Jadi sebenarnya saya juga tidak serta-merta resign dari tempat saya waktu itu, cuman karena dampak pandemi. Sampingan. Dampak pandemi enggak, waktu itu banyak orang yang dirumahkan. Istilahnya mungkin kalau sekarang PHK lah gitu. Jadi betul. Saya salah satu korban PHK sebenarnya. Saya salah satu orang yang dirumahkan, dan pada saat itu mungkin menurut saya di situ mungkin titik terpuruk saya. Ketika pandemi, saya dikeluarkan, saya dirumahkan, tidak bekerja lagi, otomatis tidak punya penghasilan kan? Apakah itu pertengahan 2020 awal 2021? Di 2020, pas lagi lucu-lucunya, marak-maraknya COVID Kak. Nah, waktu itu saya tidak punya pekerjaan, kemudian istri saya mau melahirkan. Nah, di situ sangat perih kehidupan. Iya, berat sekali ya Kak. Iya. Nah, ini kalau ditanya itu saya selalu ke bawah. Jadi mungkin anak pertama. Anak kedua sih. Iya. Cuman benar-benar di masa itu mungkin saya bisa bilang itu masa struggle saya. Iya. Sangat berat sekali ya Kak. Kelahiran baru. Nah, di saat itu akhirnya muncul ide untuk bikin usaha ini, dan di awal juga pasti kita susahnya karena di masa pandemi kan, di mana orang-orang sangat takut untuk keluar rumah, kita malah nyari customer untuk produk kita. Betul. Nah, kendalanya di situ sebenarnya. Cuman lagi-lagi kalau motivasi hidup saya kan, saya selalu percaya bahwa setiap kita bergerak pasti akan ada aja hasilnya. Betul. Kita belajar dari kisah Siti Hajar yang air Zam-Zam itu kan, dia ikhtiarnya kan nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya dengan air Zam-Zam ya, karena perjalanannya dari Bukit Safa Marwah cuman bolak-balik kan. Nah, kenapa tiba-tiba ada air Zam-Zam muncul dekat Ka'bah? Karena itu dia kuasa Tuhan. Nah, itu yang saya pegang. Intinya bergerak aja, bergerak, nanti bakal ketemu sendiri hasilnya. Usaha tidak akan menghasilkan hasil ya Kak.
menurut Kak Budi, apakah keterkaitan antara teknologi Kak dengan wirausaha Kak? Teknologi, keterkaitannya. Kalau saya pribadi karena base saya TI juga, informatika. Ya kalau di zaman sekarang kan semua butuh di digitalisasi ya. Iya betul kan. Nah kita mungkin sebagai orang-orang IT ini ya harusnya punya nilai tersendiri di situ, punya skill tersendiri, punya keterampilan tersendiri untuk hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Iya betul kan. Nah, kalau di luar sana sekarang semua bisnis menggunakan tools teknologi ya, marketingnya saja digital. Sistemnya juga dibikin sedigital mungkin. Nah, kita semenarik mungkin. Iya, semenarik mungkin. Nah, sedangkan kita yang orang IT ini kan harusnya paham. Iya, betul. Tentang paham dasar-dasarnya lah minimal. Nah, jadi salah satu keuntungan kita sebagai orang IT atau orang TI ya harusnya bisa lebih cepat untuk mengadopsi atau beradaptasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi di dunia bisnis kita. Jadi kayak gitu. Berarti Silau Eyewear ini websitenya sudah ada ya tadi? Kalau jangankan website, semua platform kita hajar. Berarti ada dalam bentuk aplikasi juga? Aplikasi ada, tapi untuk POS-nya. Jadi untuk POS-nya, untuk aplikasi di internal kami, kita pakai website dan POS dan aplikasi maksudnya. Ini usaha kakak ini sudah ada berapa ruko, berapa cabang? Kalau untuk sekarang Silau ini sudah ada 5 cabang. Iya, di Makassar kita ada 4, kemudian di Bulukumba juga ada 1. Sudah ada di luar. Iya, dan mungkin menjelang akhir tahun kita bakal opening lagi yang store ke-6. Semoga bisa segera. Amin. Kan tadi kita bilang pada saat masa Covid itu sangat sulit dan berat untuk kita bilang tadi. Bagaimana paling caranya Kak kita promosikan yang di brand Kak pada saat itu Kak? Nah, iya lagi-lagi salah satu keuntungan kita sebagai orang TI harusnya bisa lebih cepat paham bagaimana beradaptasi dengan pola market pada saat pandemi kan. Iya, betul. Nah, pada saat itu kan pasar atau customer polanya berubah tuh, yang tadinya mereka belanja offline, sekarang online. Nah, harusnya kita harus cepat adopsi sistem itu dan waktu itu kita memang base-nya di awal online. Kita coba bikin website, kemudian mereka order di situ. Dan sembari berjalan kita bikin toko offline-nya dan alhamdulillah saat ini dua-duanya jalan. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, tadi terkait tentang penjualan online-nya kakak nih. Nah kan baru-baru ini ada berita mengenai TikTok Shop yang tutup. Nah kakak juga punya toko di situ kak? Iya, kita semua platform kita pakai termasuk TikTok Shop, Shopee dan lain-lain. Berarti TikTok Shop-nya juga kakak tutup? Iya. Cuman itu bukan satu-satunya platform kita ya. Jadi kita masih bisa switch lah ke platform lain. Tapi apakah berdampak kak di antara semua penghasilan kak? TikTok ini? Sebenarnya begini kalau menurut saya ya. TikTok Shop itu kan marketnya beda dengan platform lain seperti Instagram. Kalau TikTok Shop itu dia lebih ke barang-barang murah. Nah, jadi kalau untuk di kami sendiri TikTok Shop itu kita gunakan untuk menghabiskan barang-barang yang tidak laku di platform lain. Nah, jadi istilahnya kita buang stok di situ. Kalau di istilah marketingnya dead stock, DS itu yang barang yang tidak laku. Betul. Itu kita buang di TikTok Shop, kita jual murah di situ. Itu yang kita gunakan TikTok Shop-nya untuk menghabiskan barang-barang yang tidak laku sebenarnya. Jadi kalau dibilang berpengaruh tidaknya, saya pikir tidak terlalu. Karena kalau konsep bisnis yang kita bangun memang yang kita jual sebenarnya brandnya.
Jadi bukan hanya persoalan produknya. Nah, jadi Silau Eyewear ini kita fokus ke bangun brand sebenarnya. Berarti sejauh ini Kak, antara penjualan offline dengan penjualan online lebih menguntungkan yang mana Kak? Sama-sama menguntungkan sih kalau ditanya menguntungkan yang mana. Cuma kalau ditanya mungkin kalau pertanyaannya lebih banyak mana online atau offline, masih besar offline sih, karena kita lebih fokus ke jasa sekarang. Jasa pemeriksaan mata. Jadi kita harus bersentuhan langsung sama customernya, harus berinteraksi langsung. Jadi masih lebih banyak offline sih. Ada pertanyaan aja? Dari skala mahasiswa Kak, pentingkah seorang mahasiswa itu Kak untuk berwirausaha Kak? Oh ya, penting lah, harus itu. Kalau buat saya wirausaha itu jalan ninja saya untuk mencapai impian saya. Berarti terus kalau Kakak tadi berkata seperti itu, lantas apakah menjadi seorang pegawai negeri sipil atau pegawai biasa-biasa saja itu tidak seefisien wirausaha? Jadi gini, tolak ukur sukses atau impian seseorang itu kan beda-beda. Kalau sekarang kan yang kita lihat kadang orang mengukur impiannya tercapai atau tidak, mereka ukur dari berapa banyak hartanya kan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, menurut saya jelas wirausaha salah satu caranya untuk cepat melakukan percepatan untuk mencapai impian yang tadi saya maksud. Nah, karena kan kalau wirausaha yang menentukan pendapatannya kan kita sendiri. Kita nggak digaji, kita tidak ada batasan harus pendapatannya berapa. Nah, jadi kalau berwirausaha ya saya pikir istilahnya kalau mau bebas dari finansial ya berwirausaha. Karena banyak juga teman-teman yang punya pemikiran katanya lebih mending itu pegawai negeri sipil atau biasa karena gajinya tetap banyak keuntungan, banyak itu yang kayak kesehatannya ditanggung, banyak tanggungannya, tunjangannya banyak. Tunjangan dibanding yang berusaha kan. Sebenarnya kalau mau ditanya bagusnya yang mana, bagusnya itu ASN plus wirausaha. Oh iya, betul. Iya kan? Cuman kalau disuruh milih, kalau saya pribadi disuruh milih ASN atau wirausaha, ya saya pilih wirausaha. Karena di wirausaha kita tidak dibatasi oleh jam kerja, kita tidak dibatasi, istilahnya kita tidak ada yang mengatur bahwa gajinya sekian, ya kan? Iya, betul. Tergantung pencapaiannya berapa, berarti hasilnya segitu. Seperti itu. Ini Kak, dari brand Silau ini Kak, apakah ada tim kreatif Kak? Atau kayak misalnya kan di zaman milenial sekarang ada istilah endorsement kayak gitu Kak. Dalam wirausaha Kak ada seperti itu Kak? Iya. Jadi kalau di tim saya dan tim, memang kita sudah ada beberapa divisi, termasuk divisi marketing itu memang mereka fokusnya ke produksi konten. Memang kita sudah ada tim yang ngurusin itu. Dan ada beberapa strategi juga yang kita pakai, termasuk promosi beriklan. Kemudian ada KOL yang tadi dimaksud, yang endorse selebgram gitu kan. Itu namanya KOL. KOL dan influencer. Influencer itu orang-orang yang kita anggap berpengaruh di sosmed. Biasanya kita kerjasama untuk mempromosikan produk-produk kita. Ini Kak, kacamata Silau Eyewear ini apakah semua jenis diproduksi untuk semua jenis, laki-laki perempuan? Iya, semua jenis. Dan semua kebutuhan, ada mau minus, plus, silinder, semua kita kerjakan. Oke. Terus kedepannya Kakak ini mau melakukan apa jika nanti sudah tercapai itu yang second brand tadi Kak? Apakah mau lagi membuka brand ketiga atau
fokus memperbesar brand yang sudah ada atau bagaimana Kak? Iya, jadi kalau persoalan itu sebenarnya persoalan tujuan hidup ya, itu visi misi dari figur bisnis ownernya seperti apa. Nah kalau saya pribadi memang selama kita masih produktif ya pasti kita akan terus melakukan melakukan inovasi-inovasi ya. Jadi jangan stuck atau berhenti di satu bisnis saja, karena sebenarnya manusia itu kan tidak terbatas kemampuannya. Cuman kadang manusia sendiri itu yang kadang membatasi dirinya. Jadi sama dengan misalnya saya ini kan basicnya IT nih, nggak ada hubungan dengan kacamata. Iya betul. Kok bisa sekarang bikin usaha di situ? Iya. Nah di situ saya berhasil membuktikan bahwa jangan terlalu terpaku dengan disiplin ilmu yang kita punya. Gitu. Tapi teruslah melakukan inovasi, bereksplor, ya, dan ciptakan peluangnya. Kalau tidak mampu melihat peluang, ciptakan peluangnya. Gini Kak, kan mahasiswa itu gini, apa tips and trick untuk mahasiswa yang ingin berwirausaha Kak? Kan kalau dari saya pribadi biasa Kak tanya dari orang tua bilang saya mau bekerja, tapi dari orang tua itu tidak mengizinkan saya Kak. Nah tapi saya ingin punya uang sendiri Kak. Nah itu kan pasti dari mahasiswa sendiri terkendala dengan modal, apalagi kan kita masih dari tunjangan orang tua. Nah bagaimana sih Kak tips and trick itu Kak untuk mahasiswa yang tidak mempunyai modal tapi ingin sekali berwirausaha Kak? Oke. Nah ini sebenarnya yang penting ini. Salah satu poin penting di dalam berbisnis benar sebenarnya adalah permodalan ya. Iya betul Kak. Cuman perlu diketahui juga bahwa permodalan ini sebenarnya berada di step yang paling bawah. Jadi ada yang jauh lebih penting dari modal sebenarnya. Nah, makanya kalau di Silaware sendiri sebenarnya sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya 5 cabang itu tanpa investor. Itu murni internal semua. Berarti kalau tanpa investor kakak menabung untuk permodalan. Nah, jadi untuk permodalan itu ada beberapa strategi sebenarnya, termasuk tadi ditanyakan bagaimana kalau mahasiswa tidak punya modal terus mau bikin usaha. Nah, makanya di dalam berbisnis itu yang perlu dibangun sebenarnya yang pertama yang namanya brand image atau personal branding. Ya, personal branding. Nah, ketika teman-teman, adik-adik nanti mungkin personal brandingnya sudah bagus, otomatis akan ada aja mungkin beberapa lini yang mau bekerja sama dengan kita itu bisa menjadi awal mula kita membangun bisnis sebenarnya. Sama dengan kalau saya cerita bagaimana model pendanaan kita ya. Kalau di Silaware sendiri memang kita nggak punya investor dan modal saya juga waktu itu tidak banyak. Nah, apalagi orang di PHK yang baru buka usaha kan, betul, duitnya dari mana coba? Nah, modalnya pas-pasannya. Cuman karena waktu itu saya punya branding image yang bagus, punya personal branding, punya attitude atau punya pengalaman dengan teman-teman mungkin bagus. Nah akhirnya kadang ini teman-teman sendiri yang datang nih ke kita. Bro, kamu kan jago ini, kamu kan jago itu, ya kan? Karena kita sudah punya track record nih. Nah kamu bisa ini kan? Coba kamu bikin inilah. Nah jadi teman-teman yang mahasiswa juga sebenarnya harus membangun itu. Jangan selalu melulu berpikir tentang uang, tentang modal gitu. Cobalah kalau misalnya ada figur salah satu mahasiswa yang personal brandingnya bagus, otomatis kan akan dilirik tuh sama beberapa company, beberapa investor mungkin. Nah sama dengan saya, sampai saat ini kita membangun Silau ini tanpa modal besar, tanpa investor malah. Wah, luar biasa. Karena ini sebenarnya rahasia perusahaan, tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman bisa menjadi tools juga atau menjadi inspirasi biar teman-teman bisa lebih berkembang di dunia usaha ya. Betul. Jadi kalau di Silau sendiri itu kita menggunakan
pola growth with internal founding. Nah, jadi kita berkembang dengan istilahnya dengan pendanaan di dalam gitu ya, sendiri. Nah, tapi yang kita manfaatkan di situ sebenarnya adalah bagaimana kita melobi supplier, bagaimana kita melobi rekanan. Nah, kan bisa tuh barang datang kita nggak perlu bayar dulu. Bisa mungkin paymentnya beberapa hari. Nah, kayak Shopee Pay Later nih kan. Tapi itu butuh yang namanya kita butuh branding, kita butuh trust, orang harus percaya sama kita. Makanya yang tadi saya bilang, teman-teman harus punya personal branding yang kuat, yang bagus, supaya orang bisa melirik kita dan percaya sama kita. Untuk memulai wirausaha, sebenarnya saya nggak usah kasih motivasi ya, karena motivasi sekarang berseliweran di sosial media kan. Mungkin saya kasih tips aja dan poin yang paling penting sebenarnya ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, baik itu wirausaha ataupun menjadi karyawan ataupun apa itu. Yang perlu teman-teman ingat sebenarnya bahwa Tuhan itu memberikan kita rezeki ataupun memudahkan urusan kita dengan dua cara. Yang pertama dengan cara yang mudah, kemudian yang kedua dengan cara yang sulit. Betul. Kalau mungkin kita contohnya di kehidupan sehari, misalnya nih kita kasih makan ayam ya. Ayam itu kan ada dua macam cara kasih makannya ya. Pertama dilemparkan, mereka berkerumun, terus mereka berkelahi di situ kan, sampai baru bisa makan. Nah, ada juga ayam kita tinggal taruh di tangan, ayamnya datang kan, tinggal makan. Jadi begitupun dengan cara Tuhan memberikan kita rezeki, kalau menurut saya ya. Jadi ada orang yang mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah, ada juga dengan cara yang susah. Mereka harus berkeringat atau bekerja keras, jatuh kiri kanan, gitu kan, kena terik matahari kan. Betul. Ada juga tinggal duduk ongkang-ongkang kaki. Datang uangnya. Ada bahkan yang tidak perlu terlalu berusaha keras dibanding yang lain. Dan biasa juga orang, kenapa saya kayak sudah berusaha keras, nah penghasilan juga masih begini. Ada juga yang tidak perlu usaha keras, nah banyak yang dapat uang. Mungkin itu juga teman-teman yang itu di luar sana beda-beda semua jalannya. Jadi mungkin dicari semua apa-apa jalan-jalan terbaiknya untuk mencari rezeki, membangun usaha ataupun mencari kerja. Nah, mungkin itu saja dari podcast hari ini. Sebelumnya terima kasih Kak Budi atas waktu dan ilmunya Kak. Semoga bisa bincang-bincang lagi Kak. Amin. Semoga juga Silau Eyewear-nya semakin berkembang, bisa sampai keluar kota, keluar pulau bahkan. Amin. Dan brandnya akan launching semoga bisa cepat selesai Kak, dan launching segera Kak. Amin. Dan teman-teman yang nonton jangan lupa follow Instagram kita di silau.official. Di situ ada banyak macam informasi tentang bagaimana membangun bisnis sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi podcast hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya jangan lupa follow Instagram kami di HMJTI-UI6 dan juga sosial media kami YouTube HMJTI dan juga TikTok kami di HMJTI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.